Jadi istilah Injil ya dalam tanda kutip itu dikenal di dalam dunia Romawi, di mana Kaisar itu sebagai subjeknya, dan menggambarkan bahwa kekuasaan Kaisar itu ya adalah harapan kemanusiaan. Shalom, sekarang kita masuk episode ke-42 dan di episode ini kita akan mulai membahas tentang Perjanjian Baru. Kali ini kita masih akan membicarakannya tentang pendahuluan, tentang pemenuhan datangnya Sang Mesias. Di masa ini nanti kita akan mengambil plot utama dari Injil Lukas dan tentu saja dengan beberapa tambahan dari Injil Matius, Markus, dan Yohanes. Pada masa ini, kisah di dalam Alkitab itu mencapai puncak dan pemenuhan dengan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, itu mengantar berkat ke seluruh dunia, membuka keluarga perjanjian Allah itu menjadi untuk semua orang. Dengan menutup perjanjian lama dan membuka perjanjian baru, kita tentu bisa berpikir seolah telah menyelesaikan satu buku dan melanjutkan kisah yang baru dengan plot yang baru, karakter, tema baru semuanya. Nah, sekalipun tentu saja mungkin nanti ada tema baru dan karakter baru, tetapi plot inti yang sama yang telah dimulai di dalam kitab Kejadian itu membentang di dalam kehidupan Yesus Kristus dan gerejanya. Maka dari itu perjanjian baru itu mesti dibaca dalam terang perjanjian lama, dan kisah dalam perjanjian lama itu mencapai puncaknya dan pemenuhannya pada perjanjian baru. Jadi semua kata-kata dan perbuatan, janji-janji Tuhan dan perjanjiannya, kata-katanya melalui para nabi akan menemukan kata yes di dalam diri putranya Yesus Kristus. 2 Korintus 1 ayat 20. Nah, pengalaman Yahudi akan kemerdekaan di masa dinasti Hasmonean itu cukup pendek karena ada kekuatan baru dari barat, yaitu Romawi, yang menyapu dunia. Dan orang-orang Yahudi itu kembali mengalami penjajahan asing sambil menunggu kedatangan Mesias yang dijanjikan. Nah, dalam keadaan historis dan budaya semacam inilah Yesus Kristus lahir di sebuah kota kecil, Bethlehem, di kota bukit Yudea. Setelah sempat mengungsi ke Mesir untuk menghindari perintah maut dari Herodes, Yesus dan keluarga kudus kembali menetap di Nazaret. Dengan pembaptisannya nanti di Sungai Yordan dan pelayanan Yesus yang dimulai dalam 3 tahun yang singkat, banyak orang-orang Yudea dan Galilea itu mendengar pengajarannya dan khotbahnya dan mengalami kuasa penyembuhannya. Namun pesan pertobatan dan pendirian kerajaan Allah itu akan mengancam pihak otoritas, ya, dalam hal ini Herodes dan keturunannya, yang bukannya turut bergembira akan kedatangan Mesias, keturunan Daud yang ditunggu-tunggu sejak lama, malah nanti akan menekan Pilatus untuk menghukum Yesus sampai mati. Yesus menawarkan diri untuk berkorban, menebus dosa, dan membuka gerbang surga. Nah, dalam pendahuluan ini kita akan membahas situasi historis menjelang kelahiran Yesus. Tujuannya jelas adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh hadir dalam sejarah dunia. Pada tahun 63 sebelum Masehi, Jenderal Romawi Pompei menaklukkan Palestina dan menempatkan Israel itu kembali pada penjajahan asing, dan Romawi adalah bangsa kafir keempat yang menguasai Israel sejak kejatuhan Yerusalem kepada Babel di tahun 587 sebelum Masehi. Nah, sebagai binatang keempat Daniel, Romawi adalah penindas Yahudi yang terburuk.
Namun demikian juga memberi harapan. Karena apa? Karena mereka sudah berada di era binatang keempat. Ini menandakan bahwa tirani pagan yang terakhir sebelum penantian panjang Mesias yang akan membela umat Tuhan. Lihat Daniel 2 dan 7. Tidak lama setelah Pompei itu kembali ke Roma, Jenderal Roma yang lain, Julius Caesar, itu membawa legiun ke-13 veterannya masuk ke kota Roma. Ia memercik perang saudara yang akan mengubah Republik Romawi itu menjadi kekaisaran otokratik, artinya berkuasa secara absolut. Dan kemenangan Julius itu berumur pendek ya, karena ia dikhianati oleh temannya sendiri, Marcus Brutus, dan sejumlah senator yang berupaya untuk mengembalikan status republik pada tanggal 15 Maret tahun 44 sebelum Masehi. Namun, ahli waris dan anak adopsi dari Julius Caesar, yaitu Octavian, nanti akan bergelar Kaisar Agustus, itu secara cepat mengambil alih dan mengalahkan musuh-musuh dari Julius, lalu mengantarnya kepada Pax Romana yang terkenal itu ya, yaitu masa kejayaan dan kedamaian Romawi. Nah, suatu yang baik di bawah Agustus adalah bahwa di masa pemerintahannya itu berkembanglah perdagangan ya, travel, perjalanan, jaringan jalan yang kelak nanti akan membantu dari penyebaran kekristenan. Kaisar Agustus mengusulkan sebuah peraturan kepada Senat yang enggan sesungguhnya untuk menyatakan bahwa Julius itu adalah dewa, Divus Julius. Dan setelah menyatakan ayahnya sebagai dewa, Kaisar Agustus sendiri menyatakan bahwa ia adalah Divi Filius, anak dewa. Kuil-kuil segera bermunculan di seluruh kekaisaran Romawi untuk menyembah Julius Caesar dan Kaisar Agustus. Dan Kaisar Agustus itu mengajukan kampanye propaganda besar-besaran untuk mendukung kultus kekaisaran Romawi. Ulang tahun Kaisar Agustus itu dirayakan sebagai apa? Tanda kutip, kabar gembira kepada dunia ya, bahwa ia adalah pembawa damai, penyelamat dunia yang akan mengakhiri volatilitas politik Romawi yang buruk dan mengantar kepada persatuan dan kemakmuran. Jadi istilah Injil ya dalam tanda kutip itu dikenal di dalam dunia Romawi, di mana Caesar itu sebagai subjeknya dan menggambarkan bahwa kekuasaan Kaisar itu ya adalah harapan kemanusiaan dan sumber dari segala yang baik dan sumber persatuan. Nah, seperti inilah Agustus itu ingin dipandang. Tapi tentu saja yang makmur itu hanya Romawi saja, dan kedamaian itu datangnya juga secara paksa lewat kekerasan. Yang paling jelas itu digambarkan dengan apa? Penyalipan yang brutal bagi yang memberontak ya, yang tidak setuju. Bagi orang Yahudi, yang lebih buruk dari klaim keilahian Agustus itu adalah diangkatnya seorang tirani yang untuk mencapai kedamaian itu menggunakannya lewat pedang yang akan membebani mereka di dalam kemiskinan demi apa? Kejayaan kaisar dan kekaisaran. Siapa dia? Herodes Agung. Ia adalah raja boneka Romawi yang akan memerintah orang-orang Yahudi dengan tangan besi mulai dari Yudea sampai Galilea. Tidak seorang pun kecuali kaisar sendiri yang lebih kaya, yang dapat lebih menebar ketakutan dibanding dengan Herodes. Ia memang mungkin seorang pembangun ya, punya visi pembangunan yang hebat, dan dikatakan bahwa ia juga adalah pebisnis terbesar di abad pertama. Dikatakan ada yang menganggap demikian.
Herodes itu mendedikasikan 3 kota untuk Kaisar Agustus, di mana ia membangun kuil untuk kultus imperium, yaitu Caesarea Maritim, Caesarea Philippi, dan penamaan baru dari ibu kota kuno Samaria, Caesarea. Nah, Herodes itu membangun istananya sendiri dengan tidak ada tandingannya dalam keindahan dan kemewahan. Ada kolam renang, ada tempat berendam air panas, ya, ada patung-patung, lukisan-lukisan dinding, dan arsitektur terbaik di masanya. Istana-istana mewah Herodes itu bisa ditemui di seluruh kerajaan, mulai dari utara, ya, kota pelabuhan Caesarea Maritim, ke padang gurun Yudea, dan kemudian ke benteng Masada di perbatasan selatan. Kaisar Agustus itu memberi gelar kepada Herodes, raja orang Yahudi, di mana Herodes itu memvalidasinya dengan menikahi permaisuri dari dinasti Hasmonean yang bernama Miriam. Ia sendiri merebut tahta dari dinasti Hasmonean dengan dukungan Romawi. Namun karena ia orang Idumea, ingat ya, Idumea itu siapa? Edom. Edom dulu keturunan siapa? Kakak Yakub, Esau. Jadi kebanyakan orang Yahudi itu tidak mengakui Herodes itu sebagai dinasti yang syah. Tapi dinasti Hasmonean sendiri bukan dari keturunan Daud, ya, ia dari keturunan Lewi. Raja yang benar itu harus berasal dari rumah Daud, keturunan Yehuda. Herodes mengambil Raja Salomo sebagai model. Ia memperluas perbatasan, memperbanyak harta, ya, membangun proyek-proyek untuk melampaui Salomo. Herodes membangun kembali bait suci Yerusalem, membuatnya untuk lebih megah daripada Salomo. Diperlukan 10.000 orang dan 10 tahun hanya untuk membangun tembok penahan bait suci yang ukurannya lebih dari 31 hektar. Memang renovasi bait suci ini tidak selesai di masanya. Dan ada di dalam mata uang koin, Herodes itu menggambarkan dirinya tidak hanya saja sebagai imam raja seperti Salomo, ya, tapi ia juga memberi simbol huruf X, ya. Ini dibacanya itu Kai, ya. Ini maksudnya adalah menandakan Kristus yang diurapi, Mesias. Ia memakai mahkota imam besar dengan gambar delima yang menghiasi jubah imam agung. Baca Keluaran 28 ayat 33 sampai 34. Jadi apa yang kurang dari Herodes hanyalah legitimasi keturunan. Ia mengklaimnya lewat kekerasan dan propaganda. Dan yang tidak dipunyai Herodes adalah belas kasih. Begitu kejamnya dia, sehingga suatu saat Agustus itu pernah menyindir lebih aman menjadi babi dibanding menjadi anak Herodes. Kata babi dan anak itu di dalam bahasa Yunani bunyinya mirip. Dan di samping itu juga karena orang Yahudi tidak akan makan babi. Herodes itu membunuh 2 anak kesayangannya dari istri favoritnya hanya karena apa? Iri dan paranoid. Dan ia juga akan membunuh siapa saja yang mempertanyakan kepemimpinannya atau yang mengancam tahtanya. Jadi jika kita mengerti hal ini, maka tidak heranlah jika Herodes itu memerintah untuk membantai anak-anak Bethlehem yang tidak bersalah di dalam Matius 2, ya. Karena memang ini sejalan dengan behavior dia yang punya kebiasaan untuk membunuh bahkan anaknya sendiri. Herodes di dalam Alkitab. Catatan untuk pembaca, ketika membaca nama Herodes di dalam Alkitab, maka belum tentu itu adalah menunjuk orang yang sama. Setidaknya ada 3 nama Herodes plus 1 lagi yang disebut Agrippa yang juga sebetulnya Herodes. Jadi semuanya itu ada 4 di dalam Alkitab yang menunjukkan 4 orang berbeda. Yang pertama adalah Herodes Agung sebagai pendiri dinasti Herodian. Ia adalah raja boneka Yahudi yang memerintah dari tahun 37 sebelum Masehi sampai 4 Masehi.
seperti yang sudah dibahas di atas. Ia ditemukan di dalam Matius 2 ayat 1 dan Lukas 1 ayat 5. Lalu kedua adalah Herodes Antipas yang memerintah pada tahun 4 sampai 39 Masehi. Ia salah satu anak Herodes Agung yang cukup beruntung karena tidak terbunuh. Ia muncul di dalam Alkitab ketika memenggal kepala Yohanes Pembaptis Matius 14 dan ketika mengolok-olok Yesus Lukas 23. Yang ketiga adalah Herodes Agripa pertama. Ia cucu Herodes Agung tapi bukan anak Herodes Antipas. Ia memerintah dari tahun 41 sampai 44 Masehi. Dan di dalam Alkitab ia ditemukan ketika Petrus ditangkap di dalam Kisah Para Rasul 12. Lalu keempat adalah Herodes Agripa kedua yang hadir saat Paulus diadili di dalam Kisah 25 ayat 13 sampai 26 ayat 32. Memang di Alkitab ditulis dengan Agripa saja. Ia praktis memerintah sampai tahun 66 Masehi ketika gagal meyakinkan orang Yahudi supaya tidak memberontak kepada kekaisaran Romawi, di mana terjadi pertumpahan darah. Walaupun ia sendiri meninggal dunia di saat tahun 90-an Masehi. Demikian episode ke-42 ini kita sudah menyelesaikan, dan di episode berikutnya kita akan membahas tentang kelahiran Yesus. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.